Halo siswa-siswi sekalian, kembali lagi bertemu dengan Ibu Novi dalam layanan bimbingan dan konseling. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat, dan tentunya tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai prospek karir mata pelajaran. Nah, mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang bingung atau mungkin belum paham mengenai prospek karir di setiap mata pelajaran. Contohnya, mata pelajaran matematika. Selain jadi guru matematika, kira-kira profesi apa lagi ya yang bisa ditekuni dari mata pelajaran matematika? Atau mata pelajaran seni rupa. Kira-kira selain jadi guru seni budaya, ada nggak ya profesi lain yang bisa diambil dari mata pelajaran seni rupa? Nah, itu semua akan kita bahas pada materi yang akan Ibu bawakan hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu nih. Kalau misalkan udah berdoa, kita bisa mulai pelajarannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari mata pelajaran. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan, SMP atau SMA. Contohnya seperti mata pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, dan juga PKN atau mata pelajaran lainnya. Nah, itu adalah mata pelajaran yang harus diajarkan dan dipelajari di sekolah. Nah, itu pengertian dari mata pelajaran. Nah, di sini ada teori dari Benjamin S. Bloom. Benjamin S. Bloom ini siapa sih? Benjamin S. Bloom ini adalah seorang tokoh psikologi pendidikan yang berasal dari Amerika Serikat. Dia berkontribusi pada pembuatan teori belajar di bidang pendidikan nih. Nah, teori-teorinya yang akan Ibu sampaikan seperti berikut ini. Mulai dari yang pertama, ada mengenai moralitas, karakter, dan budi pekerti. Mata pelajarannya ada pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, Buddha, dan agama lainnya yang dipelajari di sekolah. Lalu berikutnya ada nasionalisme, cinta tanah air, dan kewarganegaraan. Bidang mata pelajarannya itu ada IPS. Lalu berikutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang mata pelajarannya ada IPA, ada biologi, kimia, dan juga fisika. Nah, untuk ketiga mata pelajaran IPA itu bisa kalian pelajari lebih dalam ketika kalian SMA. Lalu ada metodologis. Mata pelajarannya ada TIK atau komputer dan bahasa. Kenapa TIK dan bahasa masuk di ranah metodologis? Karena mata pelajaran ini memiliki metode-metode tertentu dan tahapan-tahapan tertentu, misalkan seperti komputer. Pasti ketika kita mempelajari sebuah komputer, ada metode-metode tertentu di dalamnya, ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, maka dari itu mata pelajarannya masuk di ranah metodologis. Lalu yang berikutnya ada kesenian, kesehatan, dan muatan lokal. Nah, kesenian masuk di bidang teater dan baca puisi. Kesehatan masuk di pelajaran olahraga, PJOK, kebugaran. Lalu muatan lokal masuk di pramuka dan paskibra. Lalu yang terakhir ada kejuruan. Nah, kejuruan ini pelajaran yang mengarah pada keterampilan. Kejuruan ini akan kalian pelajari nantinya jika kalian masuk di sekolah SMK. Nah, SMK kan pasti peminatannya itu macam-macam ya. Ada yang di bidang komputer, ada yang di bidang perhotelan. Nah, itu kejuruan itu yang nantinya akan kalian pelajari lebih dalam jika kalian masuk sekolah SMK. Nah, ini adalah prospek karir mata pelajaran yang disertai dengan kemampuan dan juga profesinya apa aja. Nah, mulai dari mata pelajaran pendidikan agama. Pendidikan agama pastinya kemampuan yang harus dimiliki harus mampu menguasai ilmu agama,
harus mampu menguasai ilmu agama, menyampaikan ilmu agama, dan juga harus bisa mengajarkan ilmu agama. Profesinya apa nih pada mata pelajaran pendidikan agama? Guru agama pastinya iya, guru agama Islam, guru agama Kristen, guru agama Buddha, dan agama-agama lain yang mungkin bisa dipelajari di sekolah. Lalu ada juga selain guru bisa jadi ustadz dan juga bisa jadi pendeta. Lalu mata pelajaran berikutnya ada olahraga, PJOK ya, kebugaran, kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan mengedukasi, kemampuan berkomunikasi pastinya. Selain dia bisa mengedukasi, pastinya dia harus bisa berkomunikasi dengan baik supaya bisa menyampaikan teori-teori mengenai pelajarannya dengan baik. Lalu yang paling penting pastinya juga harus bisa berkompeten di bidang olahraga. Nah, profesinya apa nih pada mata pelajaran olahraga? Pastinya guru olahraga, dosen di universitas. Terus bisa juga jadi pelatih renang, pelatih futsal, pelatih bulu tangkis, pelatih voli, macam-macam ya pelatih. Terus ada juga jadi atlet. Nah, seperti kalau misalkan teman-teman tahu nih atlet yang kemarin menang medali emas. Nah kalau misalkan di mata pelajaran olahraga nanti bisa selain jadi pelatih bisa juga jadi atlet. Nah itu profesi olahraga. Lalu berikutnya ada kesenian. Mata pelajaran seni budaya ya. Kemampuan yang harus dimiliki harus bisa mengorganisir kegiatan seni rupa, menyajikan karya seninya mungkin bisa dalam bentuk lukisan, menggambar, atau kreasi kerajinan tangan. Nah itu karya seni. Lalu juga pastinya harus bisa menguasai teknik-teknik kesenian. Nah profesinya apa aja nih? Guru pastinya iya, guru seni budaya, dosen, ilustrator, desainer, bisa desain grafis, desain baju, macam-macam. Terus bisa jadi fotografer juga dan juga seniman. Lalu mata pelajaran berikutnya ada keterampilan atau boga. Nah kalau kalian pernah dengar mata pelajaran tata boga, nah kemampuan yang harus dimiliki adalah mengelola dan menyajikan makanan dan minuman. Profesinya bisa jadi juru masak, bakery, atau bartender yang meracik suatu minuman, itu bartender. Lalu mata pelajaran berikutnya ada matematika. Kemampuannya udah jelas, pasti berhitung. Udah terus problem solving, yaitu memecahkan masalah. Setelah itu menganalisis, terus juga harus bisa berpikir kritis dan juga terstruktur. Profesinya apa aja? Pengajar, guru matematika, dosen matematika di universitas, terus juga bisa jadi quality assurance dan quality control, QA atau QC. Apa tuh QA dan QC? Kayaknya asing ya di telinga kalian mungkin. Nah, jadi quality assurance dan quality control ini tugasnya memonitoring perkembangan suatu produk yang ada di perusahaan. Jadi jika nanti teman-teman kerja di sebuah perusahaan dan berprofesi sebagai quality assurance dan quality control ini, kalian tugasnya bertanggung jawab untuk memastikan barang yang akan diproduksi, apakah barang itu sudah memiliki kualitas sesuai standar perusahaan atau belum nih. Nah, kalian tanggung jawab untuk memastikan produk yang akan diproduksi ini kualitasnya udah sesuai, kualitasnya udah baik gitu. Nah, itu pekerjaan pada mata pelajaran matematika. Lalu yang berikutnya mata pelajaran komputer atau TIK. Kemampuan programming, matematika, riset, analisis, dan problem solving. Profesinya apa? Pengajar, guru komputer, dosen, terus selain jadi pengajar ada jadi programmer, perancang program, perancang web, dan juga game creator. Nah, game creator nih yang paling menarik kayaknya, karena mungkin beberapa dari kalian pasti ada yang senang atau hobi bermain game. Nah, hobi kalian ini mungkin bisa diterusin jika kalian ngambil jurusan komputer di universitas nanti dan bisa mengambil profesi game creator ini. Tugasnya game creator ini apa? Tugasnya merancang suatu game atau permainan, mulai dari merancang alurnya, merancang tipenya, sampai pada merancang bentuk tampilan dari game tersebut. Nah, jadi nggak hanya
main game doang nih, tapi game creator ini juga membuat game sendiri gitu, membuat permainan sendiri. Dan di Indonesia sendiri juga udah banyak industri yang mempekerjakan game creator ini. Nah, jadi buat kalian yang senang atau hobi bermain game, coba mungkin bisa diterusin sampai kepada profesi game creator. Nah, lalu mata pelajaran berikutnya ada ekonomi. Ekonomi, kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan matematika, observasi masalah sosial ekonomi, menganalisis dan juga berpikir kritis. Profesinya, yang pertama ada pengajar, guru, dosen, lalu juga ada sebagai akuntan. Akuntan itu tugasnya yang memeriksa, mencatat, dan juga menyusun laporan keuangan. Jadi nanti laporan keuangan ini akan dilaporkan atau direkomendasikan kepada atasannya atau pimpinannya. Lalu selain jadi akuntan, ada juga menjadi pegawai asuransi atau pegawai bank. Nah, lalu yang berikutnya mata pelajaran biologi. Kemampuan yang harus dimiliki, kemampuan observasi, meneliti, dan juga analisis. Profesinya yang bisa diambil dari mata pelajaran biologi, pengajar, pastinya iya, guru IPA, dosen di universitas. Lalu berikutnya ada ahli bioteknologi. Ahli bioteknologi apa nih? Ahli bioteknologi ini sebutan untuk orang yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, enzim, dan dia juga yang melakukan penelitian dan penemuan seperti penemuan antibiotik, penemuan vaksin. Nah, itu peran dan tanggung jawab dari si ahli bioteknologi. Lalu selain ahli bioteknologi ada teknisi konservasi lingkungan. Apa tuh teknisi konservasi lingkungan? Teknisi ini profesinya ini yang berfokus pada masalah lingkungan seperti masalah lingkungan pencemaran, polusi. Nah, ini fokusnya sih bidang teknisi konservasi lingkungan. Dia juga berperan dalam mengembangkan peralatan anti polusi. Nah, berikutnya mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika kemampuannya harus bisa riset, harus bisa punya pemahaman matematika, pastinya berhitung, analisis, dan juga problem solving. Profesinya pengajar, guru fisika, dosen fisika, terus juga sistem analis. Sistem analis ini dia yang bertanggung jawab dalam menganalisis sistem operasi atau membuat rancangan sebuah aplikasi. Mirip-mirip sama programmer, cuman dia lebih fokus pada sistem operasinya, analis. Lalu berikutnya ada ahli biofisika. Ahli biofisika itu yang dia nanti yang mempelajari struktur dan dasar fisika, mulai dari sel dan juga organisme hidup. Nah, si ahli biofisika ini, dia juga bisa yang menentukan efek dari makanan atau efek dari obat-obatan. Nah, kayak misalkan efek samping dari obat-obatan itu apa? Nah, itu ahli biofisika yang bisa menentukan. Lalu berikutnya yang terakhir, mata pelajaran kimia. Kemampuannya ada kemampuan meneliti, analisis, menghafal, dan juga pemahaman matematika. Profesinya pengajar, guru, dosen, lalu ada juga ahli kimia, dan juga spesialis kimia. Spesialis kimia ini dia yang melakukan uji laboratorium untuk membantu para ilmuwan. Nah, spesialis kimia juga melakukan eksperimen, pengujian, dan analisis dengan menggunakan teknik-teknik kimia. Nah, itu profesi-profesi yang bisa kita pelajari dari mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah. Nah, jadi macam-macam kan profesi yang bisa diambil dari tiap mata pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar jadi guru atau dosen aja nih, tapi banyak macam-macam. Kayak biologi, wah ternyata biologi juga banyak ya, selain jadi guru ada jadi ahli bioteknologi, teknisi konservasi lingkungan, dan sebenarnya masih banyak lagi profesi yang bisa diambil dari mata pelajaran yang kita pelajari. Di sini hanya Ibu sampaikan beberapa aja karena nggak mungkin Ibu tampilkan semua. Mungkin kalian kalau masih penasaran mata pelajaran tertentu nih, misalkan kalian tertarik mata pelajaran komputer nih, selain jadi game creator kira-kira jadi apa lagi ya? Kalian boleh cari penjelasan lebih lengkapnya mungkin di internet ya, di Google, pekerjaan apa yang bisa diambil dari mata pelajaran komputer. Terus bidang pendidikannya harus melewati bidang pendidikan apa aja sih selain
SMA atau SMK kejuruan komputer. Nah, lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa cari sendiri atau akses sendiri di internet atau Google. Nah, segitu aja materi yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Semoga materi prospek karir mata pelajaran bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian semua mengenai profesi dari tiap-tiap mata pelajaran di sekolah. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom. Boleh bertanya di komentar Google Classroom jika ada pertanyaan. Nah, kira-kira segini aja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat terus teman-teman!